Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT. Pada video kali ini saya akan membagi pengalaman saya tentang faktor utama dalam kegagalan membudidaya ikan nila. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sebenarnya sangat mudah kita pelihara dan kita budidayakan. Namun kemudahan tersebut tidak sejalan dengan harapan kita apabila kita membudidaya ikan nila tanpa dibekalinya dengan pengetahuan dan ilmu terlebih dahulu. Dari berbagai resiko dalam membudidaya ikan nila, saya dapat menyimpulkan bahwasanya faktor utama dalam kegagalan budidaya ikan nila itu karena kemampuan kita dalam menentukan padat tebar yang tidak sesuai dengan keadaan kolam yang kita miliki. Kadang-kala kita menginginkan hasil yang banyak tapi tidak menyesuaikan dengan keadaan kolam yang kita miliki. Walaupun ikan nila itu gampang teman-teman dalam memeliharanya, dalam membudidayakannya, tetapi ketika kita tidak mampu menyesuaikan pada tebar ikan nila atau bibit ikan nila pada ukuran kolam yang kita miliki, maka yang akan terjadi adalah kematian massal. Sebenarnya setiap kolam itu mempunyai padat tebar yang berbeda-beda. Walaupun ukuran kolamnya sama, namun tidak berarti harus sama pula padat tebarnya. Karena faktor utama berapa banyak ikan nila yang bisa kita tebar dalam 1 meter kubiknya, ini juga tergantung dari keadaan air kolamnya. Selain itu juga teknologi atau sistem yang kita gunakan dalam membudidaya ikan nila itu sendiri. Contohnya, sistem air tenang akan berbeda pada tebarnya dengan sistem bioflok, atau pula akan beda lagi dengan sistem aerasi dan ras. Sehingga perlu adanya penyesuaian sebelum kita mempraktekkan atau melihara budidaya ikan nila. Jadi teman-teman yang masih tahap awal dalam budidaya ikan nila, saya sarankan sebelum teman-teman memelihara atau membudidaya ikan nila, pastikan terlebih dahulu ukuran kolam, volume air, serta sistem yang akan kita gunakan dalam memelihara atau membudidaya ikan nila. Jangan sampai kita asal-asalan dalam melakukan padat tebar pada kolam kita. Setiap sistem itu mempunyai padat tebar yang berbeda-beda teman-teman. Kalau sistem air tenang itu tidak boleh lebih dari 20 atau 25 ekor per meter kubiknya sampai panen. Sistem aerasi itu di bawah 50, dan bioflok itu pula rata-rata dalam 1 meter kubiknya itu berkisaran 60 ekor sampai panen teman-teman. Pada tebar yang melebihi dari kapasitas kemampuan volume air yang didukung dengan sistem yang berbeda-beda, itu akan mengakibatkan semakin menipisnya atau semakin sedikitnya kadar oksigen yang terlarut di dalam air kolam. Apabila kadar oksigen yang terlarut di dalam kolam mulai habis,
maka secara tidak langsung perebutan oksigen atau kebutuhan akan oksigen pada ikan yang kita pelihara itu tidak memenuhi syarat untuk ikan nila tersebut bertahan hidup. Oleh karena itu perlu kita memberikan suatu pemahaman bahwasanya pada tebar yang ideal itu harus sesuai dengan volume air dan sistem yang kita gunakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.